Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, tetap beraktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatannya. Ya, tetap saya membagikan informasi seputar P Network tentunya. Nah, kita kutip dari Doris Yin ya kawan-kawan. Hari ini saya akan membagikan pentingnya harga konsensus terpadu sebelum reformasi Sang Yang ya. Bobot dan ukuran di berbagai bagian negara bagian KIN tidak disatukan untuk memastikan penerimaan pajak negara dan membuat alat ukur standar. Diperlukan penerapannya secara seragam di seluruh negeri. Pentingnya menyatukan bobot dan ukuran. Pertama, ada pedoman pengukuran standar di seluruh negeri yang memberikan kondisi yang nyaman bagi orang untuk terlibat dalam pertukaran ekonomi dan budaya. Kedua, memiliki efek positif pada penyatuan sistem pajak dan sistem pengkajian. Ketiga, ini bermanfaat untuk menghilangkan pengaruh kekuatan separatis. Keempat, meletakkan dasar untuk bobot dan ukuran terpadu Qin Shi Huang ya. Izin saya berbagi kisah kehidupan nyata Ratu bisa ular Lung Hua pada tahun 1988. Harga pembelian bisa ular sangat murah. Perusahaan farmasi Amerika membutuhkan bisa ular Cina karena murah dan bagus. Meskipun kebanyakan orang mengira ular itu racun tidak berguna, tetapi banyak bahan dalam racun ular yang sangat penting bagi pengobatan modern. Pemasok bisa ular di Cina tersebar dan tidak ada yang mengatur untuk menyatukan harga. Oleh karena itu, harganya sangat rendah karena masyarakat setempat hidup dalam kemiskinan dan itu cukup untuk menjualnya seharga 20.000 yuan bagi mereka. Harganya sangat tinggi. Dia menjualnya kembali dari pemasok bisa ular di Guangxi dengan harga murah 20.000 yuan ke perusahaan obat Amerika seharga 1 juta yuan. Akibatnya ya, dia menemukan bahwa harga obat-obatan ini adalah ratusan juta yuan. Jadi dia menggunakan semua dananya untuk membeli racun ular dan membeli 90% pasokan racun ular ya Cina. Perusahaan farmasi Amerika telah menderita dalam beberapa tahun terakhir. Setelah Lu Huan berhenti memasok, Amerika Serikat beralih mengimpor dari Vietnam, Thailand, dan tempat lain. Namun karena area lokal yang terbatas dan output yang kecil, ya, jenis bisa ular tidak banyak. Namun Cina memiliki wilayah yang luas, banyak jenis, dan output yang besar. Caranya tidak memungkinkan perusahaan obat Amerika hanya dapat menemukan eceran investor untuk membeli tahun ini. Impor massa skala besar telah menemukan kesulitan. Sebagai ratu ular bisa, Lu Huan memiliki banyak sumber daya dan memahami kondisi pasar. Perusahaan obat Amerika secara bertahap menyadari pentingnya Lu Huan. Segera setelah itu perusahaan farmasi Amerika mengirimkan perwakilan untuk bernegosiasi dengan Lu Huan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, dan kemudian Lu Huan membuka pasokan ke pihak lain dan ratusan botol bisa ular berhasil dibeli oleh perusahaan obat Amerika. Banyak perusahaan di Cina juga mulai mencari Lu Huan untuk dibeli dan membeli banyak racun ular darinya. Sukses besar dalam bisnis, jadi miliarder sendiri melalui kepentingannya, timbangannya, dan ukuran terpadu Xing Hi Huan dalam sejarah Tiongkok dan menyatukan harga pembelian racun ular oleh Lu Huan. Kita bisa mendapatkan beberapa inspirasi ya. Nah, harga pi perlu disatukan, dan hanya jika disatukan barulah mata uang yang sebenarnya pi diedarkan. Dua, hanya harga terpadu yang dapat menarik pedagang dan platform pemasok untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekologi. Tanpa harga terpadu, sebagian besar pemasok hanya akan menunggu dan melihat atau berinvestasi dalam sejumlah kecil produk dan sulit untuk mencapai kemakmuran ekologis. Nah, kita lihat dari kisah ya, kisah nyata bisa ular tadi kawan-kawannya seperti itu. Nah, yang ketiga, pemasok adalah sebuah perusahaan
itu melibatkan persiapan laporan keuangan dan deklarasi pajak yang semuanya membutuhkan harga yang seragam untuk menerima pengelolaan negara. 4. Jika harga berkisar dari 1 sen sehingga 310.000 atau bahkan lebih tinggi hingga 1 juta dolar Amerika, itu adalah lingkungan persaingan yang sangat tidak adil dan berbahaya bagi pemasok, dan mereka tidak dapat membujuk perusahaan mereka untuk memasuki jaringan P untuk berpartisipasi dalam ekologi. Jadi mengapa beberapa pemasok memiliki 314.159 US dollar? Nah, kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan semua, itulah kisah dari situ menginspirasi ya. Kita harus satu harga dengan GCP kawan-kawan ya, 314.159 US dollar. Nah, kawan-kawan, apakah nilai kue sama dengan 1 sen atau 100 dolar? Hanya mereka yang ingin membeli, yang menginginkan harga rendah yang masuk akal. Mengapa banyak vendor aktif mendukung GCP? Jangan lupa bahwa mereka sendiri adalah pionir. Banyak orang yang membuat kesalahan logika saat melihat masalah besar. Pionir dan pedagang bukan hanya hubungan antara pembeli dan penjual. Mereka adalah komunitas kepentingan. Nah, kawan-kawan, alasan mengapa penjual bersedia membayar harga GCP adalah karena menurut mereka P itu langka dan berharga. Mereka memiliki P di tangan mereka dan mereka berharap dapat mewujudkan PCP melalui usaha mereka sendiri. Jika semua orang melakukan barter dengan 1 sen atau 1 dolar, 100 dolar, apakah jaringan utama dapat dibuka? Apakah risiko membuka mainnet? Apakah itu akan menyebabkan Pi gagal mewujudkan visinya untuk menjadi Bitcoin berikutnya? Sekarang apakah itu pedagang dengan konsensus rendah atau dengan konsensus tinggi? Selama mereka memiliki kue di tangan mereka, saatnya semua orang duduk bersama dan berdiskusi dan menghadapi masalah harga yang bersatu ini. Sangat sulit untuk mempromosikan ekologi. Artinya kami memiliki peluang hackathon. Ada lebih banyak dari 360 ekosistem. Tetapi bagaimana pemasok masuk dan menetapkan harga? Beberapa perintis menganggap harga GCP tinggi. Tetapi Anda tidak tahu bahwa koin di tangan perintis tidak banyak dalam 3 tahun terakhir. Sebagian besar telah mengunci 90%. Maka uang dasar yang ditambang tepat waktu selama 3 tahun hanya lebih dari 3.000, yaitu maksimum 300 koin dapat digunakan selama 3 tahun. Dan banyak orang yang mengunci 100%. Posisinya seperti saya atau mata uang dasar tidak dapat digunakan. Saya belum memiliki selama 3 tahun. 1 koin tersedia. Saat ini diubah menjadi 90% terkunci dan menunggu pemetaan berikutnya. Dari Juli tahun lalu hingga sekarang hanya ada 95 koin dan hanya 9 koin yang bisa dikunci untuk 90%. Saya masih node. Jika tidak ada node, hanya ada 5 koin. Sebagian besar dari mereka yang mengunci 50% dan 25%, mata uangnya hampir menghabiskan mata uangnya. Dan mereka menukar atau menjualnya selama periode ini. Dan Pay perlu menjadi perintis 45 juta atau bahkan lebih perintis pembayaran peer-to-peer dan mata uang penyelesaian internasional dalam 3 tahun ini. Nah, kata didasarkan seumur hanya melihat langit sebesar mulut sumurnya sendiri, dan dia mengira langit sebesar itu. Jika Anda memberitahu dia seberapa besar langit itu, dia akan mengatakan Anda gila ya. Hal yang sama itu benar orang-orang penghasil lingkaran tempat Anda tinggal dihitung dalam puluhan ribu. Tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan internasional. Perusahaan impor dan ekspor dapat menelan biaya ratusan juta dolar selama sebulan atau beberapa hari. Apalagi perdagangan global. 4. Untuk menjadi mata uang kripto yang sangat berdaulat, Pi harus memiliki harga yang seragam.
Hanya ketika standar keamanan harga terpadu tercapai, jaringan utama dapat dibuka dengan aman. Jika kita dapat mencapai 1 hari lebih awal, lebih baik perusahaan besar dan ekologi akan masuk. Mereka semua mengawasin dari luar. Hal ini harus disatukan oleh pelopor dan pemasok untuk mencapainya dengan cepat. Ini akan tercapai ketika waktu untuk keluar dari mainnet sudah dekat. Semua orang khawatir tentang KIC dan mempertanyakan mengapa sangat lambat. Saya pikir jika Anda adalah pemilik perusahaan, Anda akan mengerti apa itu pengendalian resiko. Saat ini perdagangan offline merajalela dan ada banyak barter dengan harga rendah. Mata uang Anda sangat berharga, dimungkinkan untuk memasuk ke sini. Jika Anda lulus KIC lebih awal dan memetakan dompet Anda, apakah Anda memiliki kesempatan untuk mengubah takdir Anda untuk di masa depan? Nanti Anda akan berterima kasih kepada KIC Anda karena sangat terlambat. Nah, begitulah kawan-kawan ya. Nah, ini sebagai penjelasan ya, supaya kita paham dan tahu ya P-Network ya kawan-kawan, dan kenapa kita harus mendukung harga GCP-nya ya. Nah, seperti itu. Kalaulah kita harganya berbeda-beda, ini seperti tadi ya, kisah bisa ular tadi ya kawan-kawan. Nah, dan ya, P adalah masa depan, P adalah perekonomian masa depan juga kawan-kawan. Dan ya, persoalan moneter bisa diatasin dengan P-Network tentunya, dengan harga ya bersatu kawan-kawan di global konsensus Palu 314.159 US dollar. Dan kenapa dibilang harga sayur 314.159 US dollar kawan-kawan? Nah, seperti itu ya. Itu makanya kita harus ya dukung ini GCP-nya kawan-kawan. Jangan kita seperti orang goblok ya yang tidak mau mendukung GCP-nya ya di harga rendah. Hargain koinmu ya. Nah, jangan buru-buru dijual ya kawan-kawan. Nah, penyesalan itu datangnya terlambat kalau duluan pendaftaran ya kawan-kawan. Nah, itu oke. Kawan-kawan tetap semangat pagi. Salam petir, salam kaya rame-rame. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.